Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anisha Ulfitri, nomor BP 2110253227, Biologi Prod D. Di video kali ini kita akan belajar mengenai proses plasmolisis, deplasmolisis, dan pergerakan sel. Kira-kira seperti apa ya prosesnya? Kalian penasaran? Yuk simak video berikut ini. Pertama, plasmolisis. Plasmolisis adalah peristiwa terlepasnya protoplasma dari dinding sel karena sel berada dalam larutan hipertonik. Jika sel tumbuhan diletakkan di larutan garam berkonsentrasi tinggi atau hipertonik, sel tumbuhan akan kehilangan air dan juga tekanan turgor, menyebabkan sel tumbuhan lemah. Tumbuhan dengan sel dalam kondisi seperti ini layu. Kehilangan air lebih banyak akan menyebabkan terjadinya plasmolisis. Proses lengkap plasmolisis berlangsung dalam 3 tahap berbeda, yaitu yang pertama yaitu plasmolisis baru jadi. Ini adalah tahap pertama dari plasmolisis. Pada tahap ini, air mulai mengalir keluar dari sel. Pada awalnya, sel menyusut dalam volume dan dinding sel menjadi terdeteksi. Kedua yaitu plasmolisis jelas. Ini adalah tahap kedua dari plasmolisis. Pada tahap ini, dinding sel telah mencapai batas kontraksi dan sitoplasma terlepas dari dinding sel mencapai bentuk bulat. Ketiga yaitu plasmolisis akhir. Ini adalah tahap ketiga dan terakhir dari plasmolisis. Pada tahap ini, sitoplasma akan sepenuhnya bebas dari dinding sel dan tetap berada di tengah sel. Lalu yaitu deplasmolisis adalah proses kebalikan dari plasmolisis, yaitu menyatunya kembali membran plasma yang telah lepas dari dinding sel. Deplasmolisis terjadi jika sel tumbuhan diletakkan di larutan hipotonik. Sel tumbuhan akan menyerap air dan juga tekanan turgor meningkat. Banyaknya air yang masuk ke dalam sel akan menyebabkan terjadinya deplasmolisis. Membran plasma akan mengembang sehingga akan melekat kembali pada dinding sel. Kemudian yaitu pergerakan sel. Pergerakan sel merupakan salah satu ciri dari sel hidup. Gerakan ini disebabkan adanya aliran sitoplasma atau sitoplasma streaming. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk mengirim nutrisi dan informasi genetik. Selain itu, yang bertanggung jawab dalam gerakan ini adalah mikrobodi. Biasanya pada sel tumbuhan, gerak atau aliran sitoplasma dibagi menjadi 2, yaitu gerak sirkulasi, yaitu arah gerakan lebih dari satu arah, atau gerakan seakan-akan tidak menentu. Gerakan ini dapat dilihat pada sel yang memiliki vakuola yang kecil. Kedua yaitu gerak rotasi atau siklosis, yaitu gerakan sitoplasma melingkar secara tetap. Gerakan ini terjadi pada sel-sel yang memiliki vakuola besar. Nah, itu dia tadi penjelasannya. Semoga bermanfaat ya. Thank you for watching.